Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja tanpa berharap kepada seseorang yang membuat luka sekarat baja. Perkenalkan, nama saya Gufron Ihsan. Nama saya Mahfud Rifai. Nama saya Morista Amalia Putri. Saya Irhas Al-Hadi. Dan saya Rozi Aldi. Kita semua muda-mudi, tampan, rupawan, beriman. Di sini kami akan memenuhi persyaratan KTPT CSS Mora Unusia angkatan 2022 dengan tema keorganisasian. Pasti kalian bertanya-tanya, apa organisasi itu? Oke teman-teman, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu atau visi dan misi yang sama. Dan juga organisasi di bawah naungan asas Pancasila, asas profesional, dan asas kekeluargaan. Itu penjelasan secara singkat. Di dalam organisasi pasti mempunyai poin-poin penting di dalamnya. Apa saja sih poin-poin penting dalam berorganisasi? Ada beberapa poin penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah visi. Jadi setiap organisasi pasti dan harus mempunyai visi. Kemudian yang kedua yaitu misi. Visi dapat terwujud dengan misi yang sinkron dengan visi. Yang ketiga adalah struktur. Struktur sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Tanpa struktur, maka organisasi tidak dapat berjalan dengan mulus. Yang keempat adalah adanya kerjasama. Kerjasama yang solid antara pengurus maupun anggota. Kemudian adanya program kerja. Program kerja yang disusun haruslah jelas sehingga apa-apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi dibentuk tersebut dapat terwujud. Kemudian adanya aturan. Aturan yang mengikat baik itu untuk pengurus maupun anggotanya. Jadi semuanya harus dijalankan. Yang terakhir yang wajib dipenuhi dalam sebuah organisasi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar harus diemban bagi semua elemen dalam organisasi tersebut. Itu dia poin-poin penting dalam berorganisasi. Ada juga tujuan untuk berorganisasi. Pasti banyak orang bertanya-tanya mengenai buat apa sih kita mengikuti organisasi itu? Mengapa kita harus masuk ke dalam organisasi? Ini dia pembahasan singkat mengenai hal tersebut. Ada beberapa tujuan orang-orang untuk memasuki organisasi. Di antaranya, yang pertama, seseorang masuk ke dalam organisasi untuk mengembangkan dirinya. Dia masuk ke dalam organisasi untuk berproses di dalamnya, untuk mengembangkan dirinya di dalam wadah tersebut. Ada juga seseorang yang masuk ke dalam organisasi untuk mencari ilmu. Ia masuk ke dalam organisasi untuk mencari ilmu yang belum dia temui, yang belum dia punya, yang ingin dia ketahui. Ada juga seseorang masuk ke dalam organisasi dengan hobi yang sama, dengan minat yang sama, mencari relasi yang banyak, dan banyak lagi yang lainnya. Ada juga orang-orang masuk ke dalam organisasi sekedar coba-coba. Dia hanya penasaran melihat orang lain masuk ke dalam organisasi, maka dia pun mengikuti orang lain masuk ke dalam organisasi dengan coba-coba. Dan yang paling unik, seorang masuk ke dalam organisasi untuk mencari pasangan hidupnya. Adapun organisasi kampus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, organisasi internal. Yang kedua, organisasi eksternal. Contoh daripada organisasi internal itu seperti UKM dan HIMA. Dan contoh dari organisasi eksternal seperti MATAN, CSS Mora,
dan masih banyak lainnya. Dan satu lagi, komponen yang harus ada dalam organisasi dan tidak boleh kita tinggalkan harus ada dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai struktur organisasi. Nah, Di mana struktur organisasi akan dibahas setelah pesan-pesan berikut ini. iya, betul sekali. Apa sih struktur organisasi itu? Jadi struktur organisasi adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Di mana struktur organisasi sendiri berfungsi sebagai penjelas tentang pembagian tugas, tanggung jawab, dan kedudukan yang mana dapat mengatur orang-orang di dalam suatu organisasi tersebut untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukan mereka masing-masing. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian uraian singkat mengenai organisasi dari kami, karena untuk membahas hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.